طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وما بعد. Alhamdulillah, fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawabi al-amal as-salih. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal pahala dari amal-amal saleh. Dan alhamdulillah masih dalam sebagian kalimat-kalimat zikir. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas tentang zikir sebelum tidur. Cuman dari zikir sebelum tidur itu ada banyak amal zikir yang bisa dibaca. Cuman penyusun hanya membawakan dua di antara sekian banyak zikir-zikir yang bisa kita baca sebelum tidur. Itu pertama ayat kursi, dan yang kedua doa Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika, dan seterusnya. Ya. Nah, dan beliau kasih judul Thawabu suwari wa ayatin tuqra hina ya'wil mar'u ila firashihi. Pahala dari surah dan ayat yang dibaca tatkala seseorang itu ingin tidur. Dan beliau membawakan pertama ayat kursi, dan beliau hanya menyebutkan satu fadilah. Ayat kursi, secara umum ayat kursi itu memiliki faidah tersendiri selain dari dia adalah salah satu zikir yang kita baca sebelum tidur. Di antara Nabi SAW bersabda, "A'zamu ayatin fi kitabillah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Ayat yang paling agung di sisi Allah di kitabullah dalam Al-Quran maksudnya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maksudnya ayat kursi. Dan juga di antara fadilah ayat kursi karena dia di dalam terdapat Ismullahil A'zam. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW sebutkan demikian. Dan juga di antara fadilah ayat kursi kata Nabi SAW, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salati lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut." Siapa yang membaca ayat kursi di akhir setiap salatnya, maka tidak ada yang mencegahnya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwasanya membaca ayat kursi di akhir salat fardu adalah hal yang hendaknya senantiasa kita lazimi. Karena sama seperti zikir-zikir sebelum tidur, zikir setelah salat itu juga ada beberapa bentuk. Ya, kalau tidak bisa semuanya, minimalnya ada sebagiannya yang tetap kita jaga. Selain dari tasbih, tahmid, dan takbir, maka kita lengkapi juga dengan membaca ayat kursi misalnya. Dan kita baca hadisnya. Hadis ini hadis yang panjang, dan masya Allah dalam hadis ini ada banyak sekali faedah. Ya, dikisahkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, "Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakati Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkanku, mempercayakanku, menyerahkan amanah kepadaku untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Nah, dalil tentang bolehnya kita mempercayakan sebuah pekerjaan kepada orang lain. Karena sebenarnya Nabi SAW memberikan kepercayaan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan catatan siapapun itu yang kita percayakan, entah dia sifatnya karena teman atau karena kita mengambil pegawai. Ada dua hal yang hendaknya harus kita garis bawahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisah Nabi Musa, qalat ihdahuma ya abati istajirhu fa inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Salah satu putri Nabi Yakub berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah," putri Nabi Syuaib, "pekerjakanlah dia.
Karena sungguh di antara orang yang paling baik yang kau pekerjakan adalah orang yang punya kekuatan dan lagi terpercaya. Nah, kata Abu Hurairah, Rasulullah mempercayakanku, mewakilkan untuk menjaga zakat fitrah, zakat di bulan Ramadan. Zakat di bulan Ramadan yang zahir dari hadis ini, bahwa yang diinginkan adalah zakat fitri. Nah, kalau zakat fitri dari apa yang telah kita sebutkan dalam beberapa pertemuan mungkin atau mungkin di kajian yang lain, zakat fitrah itu yang warid hadisnya dia dikeluarkan biyom atau yaumaini min di sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, sehari atau 2 hari. Dan sebenarnya yang menyebutkan 3 hari. Maka zahir dari hadis ini bahwasanya kejadian tersebut terjadi di akhir bulan Ramadan. Jadi di akhir bulan Ramadan. Dan ini juga dalil, ini nanti akan kita baca, bahwasanya kejadian ini berlangsung selama 3 hari. Karena dia berlangsung selama 3 hari berarti menunjukkan pengumpulan zakat fitrah itu telah berlangsung selama 3 hari. Baik. Nah, dan bisa juga zakat-zakat yang lain ikut di dalamnya. Karena yang namanya zakat mal itu kembali kepada nisab dan haul. Dan bisa jadi ada yang sengaja mengeluarkannya di bulan Ramadan. Baik, kata beliau radhiyallahu anhu, fa'atani atin faja'ala yahutsu min at-ta'ami fa'akhadtuhu. Maka datanglah seorang yang datang. Faja'ala yahutsu min at-ta'ami, maka dia pun mencuri dari makanan. Nah, kalimat makanan semakin memperjelas bahwasanya yang dimaksud adalah zakat fitrah, karena Nabi SAW disebutkan dalam hadisnya, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'am min ta'amin wa sa'am min tamar wa sa'am min syair. Rasulullah SAW memerintahkan agar dikeluarkan zakat fitrah 1 sok dari kurma atau gandum atau 1 sok dari jenis makanan. Maka kata Abu Hurairah, fa'akhadtuhu, saya pun menangkapnya. Setelah ditangkap, kata Abu Hurairah, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya akan mengangkatmu ke Rasulullah SAW. Maksudnya saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah SAW. Maka kata orang tersebut, qala inni muhtajun wa alayya iyalun wa liya hajatun syadidatun. Maka kata orang tersebut yang ditangkap oleh Abu Hurairah, sesungguhnya saya ini orang yang sangat butuh dan saya punya keluarga yang menjadi tanggung jawabku. Wa liya hajatun syadidah, dan saya punya hajat yang sangat besar, yang sangat mendesak. Ya, bisa jadi kalimat tersebut menggambarkan akan kondisi keluarganya yang sangat kelaparan sehingga dia terpaksa mencuri. Apapun yang menjadi alasannya, mengesankan kondisi dia mencuri adalah sesuatu yang dilakukan karena terpaksa. Buktinya apa? Karena yang diambil hanya makanan. Dia kata mungkin sesuatu yang tujuannya bukan hanya sekedar keterpaksaan, yang mungkin cari duit yang lebih, maka dia akan cari barang, maka dia akan mencuri ternak misalnya, dan seterusnya. Tapi yang dicuri adalah makanan, menunjukkan kondisi keterpaksaan. Tetapi di sini tidak ada dalil bahwasanya boleh kita mencuri kalau terpaksa. Nah, tidak ada dalil boleh kita mencuri kalau terpaksa. Karena yang namanya keterpaksaan itu pertama usahakan dulu dengan cara meminta. Sehingga ketika tidak ada jalan lain, ya makanlah apa yang sebatas menjadi kadar darurat. Nah, kemudian karena Abu Hurairah kasihan, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fa khallaitu anhu wa asbahtu, maka saya pun membebaskannya. Maka di pagi hari beliau berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah. Di pagi hari saya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Mau ketahuan dong Abu Hurairah.
Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, "Faqultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan, farahimtuhu fahallaitu sabilah." Maka kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, yang semalam itu," ya Abu Hurairah tidak kaget karena Nabi SAW, karena ada antara hal yang menjadi mukjizat Nabi SAW, beliau kadang diberikan informasi oleh Jibril tentang perkara yang terjadi di sebagian tempat, termasuk yang terjadi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Hurairah hanya sedang menjawab, "Ya Rasulullah, yang semalam yang saya tangkap itu dia mengeluhkan, beralasan bahwasanya dia punya hajat yang sangat mendesak, dia punya keluarga, mengesankan bahwasanya dia mencuri karena alasan keluarga. Farahimtuhu, maka saya pun mengasihaninya. Fakhallaitu sabilahu, maka saya pun membebaskannya. Saya enggak jadi menangkap dia dan melaporkan kepada Rasulullah." Ini dalil bahwasanya hukum itu, artinya perkara itu, selama seorang aparat hukum masih mungkin untuk memberikan maaf, maka dia berikan maaf, jangan segera diangkat kepada hakim. Jangan segera diangkat kepada hakim. Dan dikisahkan di masa Nabi SAW, ada seorang sahabat, beliau musafir datang dari luar Madinah, beliau tidur di masjid dan menggunakan sorbannya sebagai bantal, atau kalau orang lebih ditaruh dekat kepalanya. Maka ada yang mencuri dan dia tahu pelakunya. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun memerintahkan untuk menangkap sahabat tersebut yang mencuri, maling tersebut, dan dipotonglah tangannya. Nah, kata sahabat yang tadi, "Ya Rasulullah, bukan seperti ini yang aku maksudkan." Maka Nabi SAW, "Kalau bukan seperti ini, maka jangan kamu laporkan terlebih dahulu. Ya, kalau masih ingin memaafkan, ya maafkan. Jangan diangkat dulu ke hakim untuk dilakukan keputusan terhadap perkara tersebut." Nah, salah satu dalilnya juga ini yang terjadi kepada Abu Hurairah. Kemudian dalil di sini juga menunjukkan, walaupun sampai di kemudian hari ternyata hakim itu tahu, tidak masalah. Kalau ternyata pegawai tersebut memberikan maaf kepada salah satu pelanggar karena alasan kasihan dan mungkin melihat kondisinya yang darurat dari para pelanggar hukum tersebut. Jadi seperti misalnya, kalau misalnya ada polisi yang menahan pelanggar lalu lintas, dilihat mungkin orang tua nggak pakai helm, atau mungkin bahasanya, wah emak-emak lagi, yang sen kiri belok kanan, wah mau ditilang, dia marah-marah, udahlah biarkan jalan. Yang dikatakan bahwasanya polisinya tidak tegas, karena dalam syariat pun memandang boleh aparat penegak hukum itu memberikan kebijaksanaan kepada sebagian dari para pelanggar, dengan catatan selama hal tersebut belum diangkat perkaranya ke hakim. Kapan ukurannya diangkat kepada hakim? Ketika perkara tersebut sudah keluar misalnya surat tilang dan sudah dilaporkan ke pengadilan. Nah, itu nggak ada lagi. Maka dia harus melalui proses pengadilan. Nah, itu boleh. Dan walaupun misalnya di kemudian hari atasannya tahu misalnya, tidak mengapa. Tidak mengapa, dengan catatan dia memberikan maaf, keringanan, karena diketahui kondisi orang yang melanggar adalah orang yang terdesak. Dalilnya ini. Nah, selanjutnya kata Nabi SAW, "Ama innahu qad kadzabaka wa sayaudah." Maka ketahuilah Abu Hurairah bahwasanya sesungguhnya dia telah membohongimu dan dia akan kembali lagi. Maka farafa'tu annahu sayaudu liqouli Rasulullah SAW, "Innahu sayaudu." Maka fa'araftu, maka saya pun tahu orang tersebut akan kembali karena ucapan Rasulullah SAW, sesungguhnya dia akan kembali. Qarasatuhu, maka saya pun mengepungnya, maksudnya mempersiapkan tempat mengintainya. Saya pun mengintainya. Faja'a yakhuthu min ta'amin fa'akhadtuhu.
Maka dia pun datang kemudian mencuri lagi dari makanan itu, dari zakat fitrah itu, maka saya pun menangkapnya. Ini malam yang kedua. Maka saya pun menangkapnya. Fakultu. Maka saya pun mengucapkan katakan kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengangkatmu, melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun la a'udu wa rahimtuhu fa khallaitu sabila. Maka kata orang tersebut, tolong lepaskan saya ini orang yang butuh, saya punya keluarga, saya tidak akan kembali lagi. Maksudnya malam ini terakhir kamu lihat saya. Maka kata Abu Hurairah, maka saya pun memaafkannya. Bedakan jawabannya dengan uzur yang pertama. Uzurnya sama, kalimatnya sama. Saya ini orang yang butuh, saya punya keluarga, dan saya punya hajat. Nah, uzur dia di hari kedua ada tambahannya. Saya tidak akan kembali lagi. Nah, karena adanya kalimat saya tidak akan kembali lagi, maka Abu Hurairah akan itu sabila. Maka saya pun membiarkannya, karena dia mengatakan saya tidak akan kembali lagi. Karena lahirnya di masa tersebut ya manusia semua adalah orang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Hurairah menganggap dia muslim. Dia berkata dengan kalimatnya, lahirnya dia jujur. Maka ketika dia mengatakan saya tidak akan kembali lagi, maka dilepaskanlah oleh Abu Hurairah. Nah, maka selanjutnya kata Abu Hurairah, asbahtu, maka saya pun memasuki waktu pagi, maka Rasulullah SAW berkata kepada ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiruk, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Qultu ya Rasulullah, saya pun mengatakan ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan. Dia mengeluhkan kepadaku hajat yang sangat berat dan juga dia punya keluarga. Maka saya pun mengasihaninya dan aku membebaskan jalannya. Maka Nabi SAW kembali bersabda, ama innahu qad kadzabaka wa sayyaud. Sungguhnya dia telah membohongimu dan dia akan kembali lagi. Maka kata Abu Hurairah, farasattuhu ats-tsalitsata. Maka saya pun kembali mengintainya yang ketiga kali. Faja'ala huthu min at-ta'am fa'aqadtu. Faqultu la'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut datang lagi dan kembali mencuri makanan. Maka saya tangkap dia. Kemudian saya katakan kepada saya akan melaporkan kamu kepada Rasulullah SAW. Wa hadha akhiru thalathi marrati annaka taz'umu la ta'ud. Dan ini adalah akhir yang ketiga kali kamu berkata kamu tidak akan kembali lagi. Thumma ta'ud, tapi kamu balik lagi. Nah, kamu bilang kamu tidak akan kembali, tapi kamu kembali lagi. Nah, ini dalil bahwasanya ketika seorang membeli uzur itu, ya maksimal uzurnya itu sebanyak 3 kali maksimal. Karena itu kalau ada perusahaan yang punya kebijakan SP3, nah itu SP3 yang sesuai sunnah. Jadi 3 kali. Maka kata Abu Hurairah, kamu bilang kamu tidak akan datang lagi sebanyak 3 kali, tapi kamu tetap kembali. Maka kata orang tersebut, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha. Tolong lepaskan saya akan ajarkan kamu kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat. Maka aku pun mengatakan, apa kalimat tersebut? Yang menunjukkan khirsnya Abu Hurairah, semangatnya Abu Hurairah terhadap yang namanya ilmu, dan tidak diragukan lagi. Ya, beliau termasuk sahabat yang paling akhir berislam, tetapi paling banyak hadisnya. Karena dikatakan beliau hanya sempat bersama Nabi SAW kurang lebih 2 tahun, tetapi beliau paling banyak menghafal hadis. Kenapa? Karena beliau melazimi Nabi SAW di Masjid Nabawi.
Ya, sampai tidak punya waktu untuk cari makanan. Sampai dalam sebagian kisah dikatakan beliau sampai kelaparan mengganjal batunya, mengganjal perutnya dengan batu, kemudian diikat. Ya, bagaimana perjuangan beliau terhadap ilmu. Dan Nabi SAW pun pernah mengakui bahwasanya beliau sangat bersemangat terhadap ilmu. Tatkala beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Ayyun nas as'alu bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat? Maka Nabi SAW, "Maka sa'alta an azim." Kamu bertanya tentang perkara yang sangat besar, wahai Abu Hurairah, dan saya yakin memang tidak akan ada yang bertanya perkara ini kecuali kamu. Karena saya tahu saking semangatnya engkau terhadap ilmu. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya, kata Abu Hurairah, apa itu yang kamu ajarkan? Maka kata orang tersebut, "Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi hatta takhtimal ayah." Kalau kamu mau tidur, maka bacalah ayat kursi sampai di akhir ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika min Allah hafizun wa la yaqrabannaka asy-syaitanu hatta tusbiha. Karena kalau engkau baca ayat kursi sebelum tidur, maka engkau akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan sama sekali tidak akan bisa mendekatimu sampai di waktu subuh. Wa khallaitu sabilahu. Maka saya pun membebaskan dia. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fa'ala asiruka al-bari?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam, wahai Abu Hurairah? Maka aku katakan, "Ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimani kalimatin yanfa'ani Allah biha." Dia menyangka, antara makna za'ama itu makna yakin. Dia meyakinkanku bahwasanya dia akan mengajarkan kalimat yang akan memberikan manfaat, dan Allah akan memberi manfaat dengannya. Maka aku pun membebaskannya. Maka Nabi SAW, "Mahiyya?" Apa kalimat ini dijanjikan, diajarkan kepadamu? Qultu qala li, ia berkata kepadaku, "Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi." Kalau engkau mau tidur, maka bacalah ayat kursi. Min awwaliha hatta takhtimal ayat. Dari awalnya sampai engkau selesaikan ayat. Wa qala li, dan ia berkata kepadaku, "Lan yazal 'alaika min Allah hafizun wa la yaqrabuka asy-syaitanu hatta tusbih." Maka engkau akan senantiasa dijaga oleh Allah, dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai engkau masuki waktu subuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub." Maka ketahuilah Abu Hurairah, dia sebenarnya telah berkata jujur kepadamu, walaupun sifat aslinya adalah pendusta. Jadi ini yang hendaknya kita pahami terkait yang namanya syaitan. Karena itu hal yang diingatkan oleh para ulama terkait para peruqyah yang sering mengajak dialog, orang-orang yang beruqyah yang memasukkan jin, itu jangan terlalu banyak dipercaya ucapannya. Nah, saya utusannya Dajjal, saya adalah begini, jangan terlalu percaya ucapannya, karena secara asal mereka kata Nabi SAW, "Kadu para pendusta." Ta'lamu man tukhatibu mundu salati layalin, ya Abu Hurairah. Kamu tahu Abu Hurairah, siapa yang kau ajak omong selama 3 malam itu? Qala la, qala dzaka syaitan. Kata Abu Hurairah, "Tidak ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, yaitu syaitan. Itu syaitan. Baik. Ada faedah yang tersembunyi di sini yang perlu kita pahami. Di malam yang ketiga, ketika dia berusaha ditangkap, kita katakan tadi apa? Ini batas uzur yang terakhir. Berarti kalau dia sudah terakhir, dia punya kewajiban untuk menyerahkan tawanan tersebut. Tak boleh dilepaskan. Tetapi di sini ada hal yang sedikit perlu digarisbawahi. Karena di malam tersebut, di mana mestinya dia ditangkap, dia memberikan tawaran kepada Abu Hurairah, "Saya ajarkan kamu satu kalimat yang Allah akan berikan kamu manfaat." Berarti apa? Ini kesannya dia melakukan penebusan.
Takutnya jangan sampai disalahpahami bahwasanya oh ini dalil bolehnya kita nego bayar. Nego bayar terhadap pelanggaran yang kita lakukan. Nah, atau mungkin bahasanya oh boleh kita nego kepada aparatnya. Ini bukan terkait kepada pemerintahnya. Kalau dia aturan yang muncul dari pemerintah, ada kebijakan misalnya pemerintah aturannya seperti itu, tidak mengapa karena masuknya ke kas negara. Tapi yang sampai dipahami, oh kita negonya sama aparatnya, kita bayar dalam keadaan kita yang berbuat salah. Nah, bedakan antara kita berbuat salah dengan aparat yang mencari-cari kesalahannya kita. Nah, beda. Nah, yang boleh dipahami bahwasanya ini tidak ada dalil di situ. Bahwasanya yang boleh kita menego petugas misalnya untuk memberikan kita jalan lain dan kita memberikan sesuatu. Kenapa hal tersebut boleh tidak boleh dan dikatakan tidak ada dalilnya di sini? Karena pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang pertama ini adalah ijtihadnya Abu Hurairah, dan diketahui beliau adalah orang yang bersemangat terhadap ilmu dan beliau punya kategorinya ketika itu beliau adalah alim. Beliau melihat kondisi orang yang meminta dimaafkan sehingga murni ijtihad beliau. Yang kedua, Nabi SAW sudah tahu siapa pelakunya, sehingga andai kata ditangkap tidak akan mungkin dia dihukum sesuai ketentuan syariat karena kaitannya dia adalah syaitan yang menyamar jadi manusia. Jadi pada hadis ini tidak ada dalil tentang bolehnya kita menego aparat sebelum perkara tersebut naik ke pengadilan dalam keadaan kita jelas-jelas melanggar sebanyak 3 kali dengan cara memberikan imbalan. Yang ketiga, kalaupun dipaksakan boleh, maka bentuknya harus seperti yang terjadi pada Abu Hurairah. Pak, saya nego Pak, nanti saya ajarin 1 hadis. Begitu bentuknya. Atau saya nego Pak, nanti saya ajarin 1 ayat misalnya. Kalau mau dipaksakan. Nah, ini 3 jawaban. Nah, kemudian dari hadis ini juga bisa kita pahami bahwasanya yang namanya syaitan itu dia ada kalanya bisa datang dengan merubah wujudnya dengan wujud manusia. Dan datang dalam beberapa hadis di kisah dari Bani Israel tentang ahli ibadah salah satunya tentang ahli ibadah yang dititipkan oleh 3 orang mujahid. Yang 3 orang mujahid dititipkan saudari ini kepada seorang ahli ibadah yang telah ibadah kepada Allah selama 80 tahun lamanya. Singkat cerita, terjadilah sesuatu yang di mana dia menyelisih amalan tersebut dan dia diperhadapkan dengan hukuman mati. Maka syaitan itu datang depannya dia mengatakan, kalau kamu sujud kepadaku, saya akan menyelamatkanmu. Sujudlah dia, dan syaitannya pun pergi, sehingga matilah dia dalam kufurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada syaitan. Dan yang selanjutnya, syaitan itu masih memungkinkan menunjukkan dirinya di hadapan manusia. Dengan catatan, walaupun mungkin ada sisi khilaf di kalangan ulama, dengan catatan dia harus merubah dirinya tidak sesuai dalam wujud aslinya. Ini masih ada sisi khilaf di kalangan ulama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun." Sungguhnya syaitan jin itu melihat kalian, dia dan kawan-kawannya dari arah yang tidak bisa kalian melihat mereka. Kata para ulama maknanya tidak satupun orang itu bisa melihat jin, kecuali dia adalah orang yang entah bekerja sama dengan jin atau ada jin yang menempel pada dirinya menyebabkan dia bisa melihat jin.
Nah, karena tafsiran ini sehingga sebagian para ulama mengatakan maksudnya tidak mungkin kita bisa melihat. Sehingga kita katakan kalaupun bisa dilihat berdasarkan hadis ini, menggabungkan hadis ini dengan penafian tidak bisa dilihat, sementara hadis ini syaitan itu sejak memberikan titik temu bahwasanya bisa dilihat dengan catatan dia merubah dirinya dalam bentuk yang lain. Ya, walaupun ini masih mungkin ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ini juga dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya seorang pemimpin itu, seorang atasan itu selalu memberikan kemudahan, ya, kebijaksanaan terhadap sebagian dari perbuatan dari anggotanya, selama hal tersebut masih memungkinkan untuk dimaafkan, ditoleransi. Sebagaimana Nabi SAW tidak mempermasalahkan apa yang dikerjakan oleh Abu Hurairah, karena beliau mengandang bahwasanya orang yang ditangkap itu adalah orang yang memang butuh atau terdesak keadaannya, sehingga Nabi SAW tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi ini salah satu fadilah tentang ayat kursi. Salah satu ayat kursi dan ayat yang dibaca sebelum tidur. Dengannya kata Nabi SAW, kamu akan senantiasa dijaga oleh Allah dan syaitan tidak akan mendekatimu. Menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Bentuk pendekatan syaitan dalam sebagian hadisnya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kalau syaitan ala ahadikum, syaitan itu memberikan ikatan kepada salah seorang di antara kalian sebelum dia tidur, 3 ikatan. Pada setiap kali dia memberikan ikatan di tubuh seseorang, dia mengucapkan tidurlah malam yang panjang. Maka kata Nabi SAW, ketika ia terbangun dan mengucapkan zikir, lepaslah 1 ikatan. Ketika dia berwudu, lepas ikatan yang kedua, dan ketika dia sholat, lepas ikatan yang ketiga, dan dia pun akan melewati paginya dengan penuh semangat. Nah, kalau kita misalnya membaca ayat kursi, akhirnya syaitan itu tidak akan bisa memberikan ikatan. Nah, ini juga memberikan kita salah satu dalil bahwasanya salah satu kiat untuk bisa bangun subuh misalnya, atau bangun sholat malam, bacalah ayat kursi sebelum tidur. Karena salah satu hal yang membuat kita berat untuk bangun malam itu karena adanya ikatan syaitan pada kita sebelum kita tertidur. Maka dengan membaca ayat kursi, kita harapkan ikatan tersebut tidak bisa memberikan pengaruh. Sehingga dengannya kita akan mudah untuk terbangun malam hari atau di subuh hari. Dan saya tahu. Tapi ini fadilah dari hadis di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap syaitan. Jadi dia menunjukkan kepada kita bahwasanya benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, inna kaida syaitan kana dhaif. Sungguhnya makar syaitan itu lemah. Ya, saking lemahnya Abu Hurairah pun bisa menangkap si syaitan. Baik. Kemudian ini salah satu ayat yang dibaca dalam zikir sebelum tidur. Di ayat yang lain yang mungkin kita baca yang datang dari Nabi SAW adalah kita membaca 3 qul. Nah, 3 qul. Di mana dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW ketika ingin tidur beliau membaca Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain, thumma nafatha fi yadihi. Kemudian Nabi SAW bernafas. Nafas itu seperti meludah, tapi tidak mengeluarkan zat yang banyak. Ya, kayak meniup, mirip meniup antara meniup dan meludah, tapi nggak mengeluarkan zat yang banyak. Angin kayak percikan sedikit. Kemudian beliau mengusapkan ke seluruh anggota tubuhnya, dan beliau mulai dari kepala dan seluruh anggota tubuh yang berhadapan dengan telapak tangannya. Jadi yang di depan dulu, baru ke
ke belakang. Dan beliau dikata Aisyah, dari kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengerjakannya sebanyak 3 kali. Nah, bentuk 3 kalinya yang disebutkan para ulama, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup. Kemudian ulangi lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiup, diusapkan lagi ke seluruh badan selama 3 kali. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kelirunya orang yang membaca 3 sekaligus baru diucapkan 1 kali. Nah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ulangi lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau dia baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baru ditiupkan ke tangannya, diucapkan ke seluruh tubuhnya. Nah, itu keliru juga. Nah, kemudian yang selanjutnya, selain dari ayat kursi, kita juga disunahkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, man qara'a, siapa yang membaca 2 ayat di akhir dari surah Al-Baqarah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafatah, maka itu akan mencukupinya. Nah, kata para ulama, makna kafatahu itu mencukupinya kembali kepada salah satu dari 2 makna. Pertama, kata Nabi SAW, kafatahu itu mencukupi dia dari keburukan di malam tersebut. Karena keburukan malam itu sangat banyak. Ya. Karena itu dikatakan, qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb al-Falaq. Al-Falaq itu ketika falaq itu terjadi ketika masuknya waktu malam. Karena keburukan paling banyak berada di waktu malam. Dan para tukang sihir pun, waktu di mana mereka mengirim sihirnya itu adalah waktu malam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk menahan anak-anak, tidak boleh keluar rumah ketika masuk waktu malam, itu di waktu maghrib. Nah, ini makna yang pertama, dia akan dicukupi dari keburukan pada malam tersebut. Makna yang kedua, kata para ulama, itu akan mencukupi dia dari bangun sholat malam. Bangun sholat malam, maksudnya sholat malamnya bukan sholat witir. Jadi bila sholat malam dengan sholat witir. Kalau sholat malam mungkin yang kita bahasakan itu tahajudnya, bukan witirnya. Karena 2 hal yang berbeda. Baik, di sebagian azan ya. Baik, jadi sudah ada tiga surah ya, berikut ayat yang kita sebutkan yang dibaca sebelum seorang itu tidur. 3 kul, Al-Ikhlas dan Ma'awwidzatain, kemudian ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian juga ada surah Al-Kafirun. Dari sahabat Naufal Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra' qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirk." Bacalah qul ya kafirun, kemudian tidurlah dengan selesai membacanya. Karena sesungguhnya surah tersebut adalah bentuk berlepas diri dari kesyirikan. Surah yang lain adalah surah Al-Isra. Nah, surah Al-Isra. Kata dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra bi bani Israil wa Zumar. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak tidur hingga akhirnya beliau membaca surah Bani Israil, itu Isra, wa Zumar dan Az-Zumar. Nah, berarti ada 2 surah, yaitu surah Isra, ya subhanalladzi asra bi abdihi, dan Az-Zumar dibaca sebelum tidur. Dan ini termasuk yang agak panjang di antara semuanya. Jarang-jarang ada yang mau tidur baca surah ini. Paling banyak baca 3 kul, Al-Ikhlas, sama 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Ini dari sisi ayat-ayat. Selebihnya itu adalah bentuk
doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang akan kita baca selanjutnya. Anil Bara' ibn Azib, dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudu'mu untuk salat. Thumma taja' ala shikkikal ayman, kemudian berbalinglah di atas sisi kananmu, rusuk kananmu. Thumma qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Baik. Jadi lafadznya ini sebelumnya yang kita pahami di antara bentuk zikir sebelum kita tidur adalah berwudu terlebih dahulu, atau pembahasannya adab-adab tidur, yaitu berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu untuk sholat. Nah, pertanyaannya, kalau wudu itu batal dengan tidur, ngapain wudu terus tidur? Kayak gitu. Kalau wudu tidur itu membatalkan wudu, ngapain wudu terus tidur, kan gitu. Ya, kata para ulama, ini bukan masalah batal tidak wudunya, tapi ini masalahnya tauqifiyah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kita kerjakan. Salah satu bentuk dalil syariat yang kadang yang kita katakan tidak nyambung dengan akalnya seseorang, tapi demikianlah syariat itu tidak datang, maka kita kerjakan sebagaimana ia diperintahkan. Demikian pula seperti ucapannya Ali radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakan asfal khuffi awla bil massi min a'la." Andai kata agama itu dibangun dengan akal, maka tentulah mengusap di atas sepatu itu. Maka tentulah, kata beliau, sepatu itu lebih utama diusap bawahnya ketimbang atasnya. Ini dalam hukum pembahasan fikih tentang hukum mengusap di atas sepatu. Kata beliau, andai kata agama itu dengan akal, maka yang harusnya diusap itu adalah bagian bawahnya, bukan atasnya, karena jelas-jelas yang kotor itu bawahnya, bukan atasnya. Menunjukkan kepada kita bahwa agama itu bukan dengan akal, sebagaimana dia datang, seperti itulah bentuk yang kita kerjakan. Maka jangan tanya pembahasan masalah kenapa wudu sebelum tidur, sementara tidur kita katakan membatalkan wudu. Bukan itu pembahasan. Pembahasannya adalah karena dia wahyu, demikianlah bentuk syarat memerintahkan. Sifatnya tauqifiyah. Kemudian selanjutnya dia berbaring di atas sisi kanan, kemudian dia membaca, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku serahkan wajahku, palingkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku sandarkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku baringkan punggungku kepadamu. Rahbatan wa raqbatan ilaika, karena rasa takut dan harapku kepadamu. La malja'ah, tidak ada tempat berlari, wala manja'ah, dan tidak pula tempat berlindung darimu kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan terhadap nabimu yang engkau utus. Fa in mitta min lailatika fa anta alal fitrah, yang kata Nabi SAW, kalau engkau mati di malam tersebut setelah membaca zikir ini, maka engkau mati di atas fitrah. Waj'alhunna akhir ma tatakallamu bih, dan jadikanlah kalimat-kalimat tersebut adalah hal yang terakhir engkau ucapkan sebelum kamu tidur. Qala faradattuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun mengulangi doa tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu, tatkala saya sampai pada kalimat Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, qultu, ya, sampai kepada kalimat tersebut, maka saya mengatakan wa rasulika, qala la wa nabiyyika alladhi arsalta. Saya mengganti kalimat wa bi nabiyyika alladhi arsalta, maka saya mengganti dengan kalimat wa rasulika. Maka kata Nabi SAW, tidak, ganti dengan kalimat nabiyyika alladhi arsalta, nabimu yang engkau utus. Menunjukkan bahwasanya apa? Kalimat zikir ini, adab sebelum tidur ini betul-betul taufikiyah dari lisan Nabi SAW, tapi dia datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
Bahkan untuk merubah lafadznya wa bi nabiyika diganti wa rasulika, yang mana zahirnya kalimat rasulika lebih afdal, tidak dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terbatas kepada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Tidak boleh berlebih-lebihan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan agung-agungkan aku sebagaimana orang Nasara mengagung-agungkan Isa bin Maryam. Dan tatkala beliau dikatakan, dipuji oleh sebagian sahabat, anta sayyidina, anta begini dan seterusnya, maka Nabi SAW, as-sayyidullah. As-sayyid itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata para ulama, ya bukanlah dalam artian beliau mengatakan, beliau menolak kalimat sayyid, bukan, tapi beliau menolak untuk diagungkan berlebihan. Karena dalam sebagian hadis pun beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya sayyidnya seluruh anak cucu Adam di hari kiamat, la fakhr. Bukan karena saya maksudnya membanggakan diri, bukan. Karena itulah kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk zikir doa yang dibaca sebelum tidur. Termasuk juga yang kita baca sebelum tidur adalah yang paling sederhana, bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan kau terbangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan banyak lagi dari zikir-zikir yang bisa dibaca sebelum tidur. Termasuk antara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, misalnya tatkala Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu, ya Rasulullah, saya ini terlalu sibuk di rumahku, saya butuh pembantu. Maka kata Nabi SAW, maukah kamu kuajarkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Maka beliau mengajarkan kepada Fatimah membaca tasbih sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir sebanyak 34 kali. Nah, yang kata para ulama, sebagian para ulama mengambil ijtihad dari hadis ini, bahwa ini adalah zikir penghilang lelah. Orang kecapean dalam satu hari dan ingin istirahat dengan istirahat yang maksimal, dia membaca kalimat zikir tersebut, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, kemudian tidur. Insyaallah ketika bangun dia akan dapati dirinya lebih segar dari sebelumnya. Bahkan mungkin hanya sekitar 2 jam, 3 jam, dan saya sudah pernah coba. Saya tidur 2 jam, 3 jam, tapi ditutup dengan zikir ini, bangun badan jauh lebih segar. Baik, wallahu taala alam. Ya, ada banyak lagi ya zikir-zikir yang dibaca. Ya, kembali kepada kita yang mana mungkin dan memudahkan untuk kita amalkan. Wallahu taala alam. Dibelenggu. Baru saya mau singgung tadi, tapi kelupaan. Alhamdulillah, jazakallah khair. Jadi ingatkan. Ini dalil juga yang menguatkan pendapat sebagian para ulama yang mengatakan yang dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah para pembesarnya, bukan kroco-kroconya. Karena kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, dibelenggu para syaitan. Dalam sebuah riwayat dikatakan wa suffida maradus syayatin. Maradus syayatin artinya yang paling sakit di kalangan para syaitan. Yang para pembesar dari kalangan syaitan. Sehingga yang makna ini, adanya hadis ini, hadis Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa makna yang disebutkan para ulama yang paling kuatnya yang dibelenggu adalah para pembesar syaitan. Sehingga tinggallah kroco-kroconya. Sehingga ketika ada orang yang terjatuh dalam kemaksiatan di bulan Ramadan, itu cemen. Masa digelincirkan sama kroco-kroconya syaitan. Sementara Allah SWT berfirman, inna kaida syaitani kana dhaifan. Ya, makarnya syaitan itu sangat lemah. Masa digelincirkan sama yang lemah-lemah, kan gitu maksudnya.
Karena sebagian para ulama itu memberikan tafsiran bahwasanya yang namanya dibelenggu itu bukan berarti tidak bisa bergerak. Ya, tetap mungkin dia bisa bergerak, tapi tidak seleluasa sebagaimana gerakannya di luar bulan Ramadan. Ya, Allah Ta'ala. Baik. Jadi kan uzur di sini adalah pencurian. Di yang lain itu disebutkan kalau misalnya saudara ada uzur atau ada kesalahan dari uzur sampai 70 kali. Jadi apakah 3 kali sudah tidak stop gitu masalah muamalah atau itu sebatas masalah hal-hal yang bisa. Jadi masalah uzur tadi kita sebutkan ya. Kalau kita memberi uzur maksimalnya 3 kali. Bahasa maksimal itu artinya kurang dari itu boleh. Kurang dari itu boleh. Kemudian yang selanjutnya yang dipahami, bahasa maksimal itu dalam hukum-hukum syar'i. Paham? Dalam hukum-hukum syar'i. Kalau dalam masalah muamalah, ya seorang boleh memberikan uzur atau memberikan maaf suka-suka dia sampai kapanpun. Cuman ketika itu kembali kepada pertimbangan dia. Jangan sampai terlalu sering memberikan uzur malah membinasakan saudaranya dan juga mencelakakan dia. Kan gitu. Karena dia saudara dikasih pinjam motor. Yang pertama pergi bannya hilang. Dipinjamin lagi kok hilang lagi, balik-balik. Nah, ada aja yang hilang. Dipinjam yang ketiga, tidak balik-balik itu motor. Mungkin kemalingan kasihan. Akhirnya yang keempat, berhendaknya dia berpikir lagi di situ. Jangan sampai ya, itu sudah bentuk persekongkolan, sebenarnya bentuk makar dari orang yang dipinjamkan. Yang kedua, ketika terjadi lagi, jelas-jelas dia akan menjatuhkan diri adalah kebinasaan itu sendiri. Habis hartanya dan orang ini akan semakin menjadi keburukannya. Jadi dalam tinjauan syariat, maksudnya pada hukum-hukum yang telah diatur dalam syariat. Boleh seorang itu memberi uzur maksimal 3 kali terhadap pekerjaan yang ada amanah dan tanggung jawab di situ. Tetapi masalah muamalah dia yang sifatnya agak luas dalam perkara tersebut, kembali kepada dirinya. Sekali dia beri, 2 kali, 3 kali, sampai berapa kali. Cuman kaidahnya la darar wa la dirar. Jangan memudaratkan dan memberikan mudarat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Syaitan itu dia sungguhnya dia perkataan dia benar tapi dia berdusta. Berarti kalau kita menghadapi manusia pun seperti itu. Jadi orang benar di kata-katanya, cuma kita tahu sifat-sifat di belakangnya itu dia kadang-kadang berbohong, berdusta. Apa dibedakan bisa? Nah, ini perkataannya ini sifat orang yang aslinya ya. Dengan manusia. Iya, jadi dibedakan juga orang. Kalau orang yang kita tidak banyak mengenal dia, cuman dohirnya dia orang soleh, maka sebatas apa yang diucapkan itu yang kita percaya. Yang terjadi sama Abu Hurairah, karena beliau tidak tahu itu syaitan. Jadi dohirnya dia istilah muslim, dia mencuri karena hajat, itulah yang diambil hukum. Tapi kalau kemudian diketahui bahwasanya dia adalah pendusta dan ma'ruf dengan kedustaannya, maka hendaknya kita berhati-hati dalam bermuamalah dengan ucapannya. Kalau ada sesuatu yang kita rasa tidak benar, ada baiknya cari tahu terlebih dahulu. Ada baiknya tasabut, mencari berita di tempat lain, jangan serta-merta mengikuti apa yang dia ucapkan. Tapi bukan berarti kita menyamakan orang tersebut dengan syaitan. Enggak. Karena Nabi SAW pun menyebutkan, wa inna ahadukum la yakdzib wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ada seorang di antara kalian itu berdusta dan senantiasa senang berdusta sampai dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tukang bohong.
Dan dikatakan oleh Nabi SAW, seorang di antara kalian berarti dia manusia. Jadi walaupun mungkin manusia itu ada yang sifatnya seperti syaitan, ya bukan berarti dia adalah syaitan. Karena dari sebagian para ulama itu mendefinisikan syaitan itu, mereka mendefinisikan syaitan itu adalah sifat. Karena itu Allah SWT menyebutkan minal jin wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Kalau kalangan jin mempan ayat kursi, manusia nggak mempan. Kursinya mungkin yang mempan. Ini definisinya. Cuman syaitan yang dimaksud dalam hadis yang kita bahas ini akhirnya adalah jin. Dan Allah a'lam. Kayak tentang apa tadi siswa. Jadi ketika ada aturan yang memang dari pemerintah itu sesuai dengan koridornya dan itu sudah ditentukan oleh misalnya pengemban kepentingan bahwa sebuah sekolah, terus tiba-tiba ya semuanya sudah prosedur semuanya, cuma hurufnya di sana itu kalau nggak ada amplop nggak gol gitu, biasanya begitu lah. Jadi apa IMB atau izin operasional dan sebagainya. Jadi ketika posisinya memang seperti itu, apakah memang diperbolehkan? Jadi terpaksa gitu, jadi terpaksa untuk maslahat gitu. Itu bagaimana? Karena memang umum seperti itu, Sir. Kalau nggak begitu pasti ada ini, ada konsekuensi. Gitu. Jadi kalau masalah riswa, sepakat para ulama itu haram, apapun bentuknya, kecuali kondisinya memang mengharuskan. Dalam artian begini, hal yang ingin dia ambil itu memang haknya dia. Tetapi orang yang mau memegang keputusan di situ tidak mau ngasih kecuali dia dibayar. Baik. Nah, ketika itu boleh dia membayar sekedar mengambil apa yang menjadi haknya. Karena seperti kisahnya Abdullah, saya lupa belum Mas'ud atau belum Abbas, beliau sempat ditawan dan beliau membayar supaya keluar. Ditawan jadi tawanan tanpa hak, berarti ya, karena asalnya hak beliau adalah bebas, maka beliau bayar supaya bebas. Itu tapi hitung-hitungannya apa? Riswah. Tapi karena beliau membayar untuk mengambil hak beliau, kan boleh. Kalau seperti juga misalnya orang-orang yang kalau ngurus SIM gitu susah kalau lewat jalur resmi. Sementara dia ini sebenarnya udah bertahun-tahun pengalaman bawa mobil 20-an tahun lah istilahnya. Cuman gara-gara lambat memperpanjang SIM, lambat memperpanjang SIM sehingga mati. Akhirnya kena aturan sesuai harus mengurus baru lah gitu kan. Ngurus baru artinya urutannya harus ikut tes. Dan di situ dipersulit memang. Jadi namanya apa? Apalagi hajatnya dia ke sana kemari, turun ke kota, banyak razia. Maka diambil saja jalur seperti jalur cepatnya. Nah, jalur cepatnya. Jadi yang tahu saya lupa antara Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, tapi akhirnya sih Abdullah bin Abbas. Beliau sempat ditawan entah kejadian apa itu. Akhirnya beliau menebus. Dan ada dalil-dalil lain yang disebutkan para ulama tentang bolehnya. Bukan kategori riswa, tapi hak kita yang kita ambil. Itu masalah angkotnya itu urusan dia yang menerima ya. Iya, urusan dia. Dan ini kan jatuh sebenarnya, jatuh kepada bentuk pemalakan sebenarnya. Pemalakan. Publik. Ada pertanyaan dari baca surat Al-Isra dan Al-Jum'ah itu tidur, apakah dibaca keseluruhan ataukah ada ayat-ayat tertentu yang bukan dua surat? Zahirnya dari sabda Nabi SAW dibaca dari kata dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW tidak tidur kecuali setelah membaca Bani Israil dan Az-Zumar, maksudnya Al-Isra dan Az-Zumar. Jadi zahirnya dibaca semuanya, Karena itu kita katakan tadi, wah sangat jarang ada yang membaca zikir ini sebelum tidur.
Kalau yang mungkin ada malah yasinan sebelum tidur. Tapi kalau zumaran sebelum tidur nggak ada, apalagi al-Isra'an sebelum tidur nggak ada. Padahal itulah yang sunnah. Allah a'lam. Cukup ya? Baik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.